Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Barokatul Aulia Putri dari Prodi Psikologi Universitas Al-Azhar Jakarta. Dengan nomor induk mahasiswa 0603520032. Pitagoras. Beliau adalah seorang filsuf Yunani Ionia kuno dan perintis aliran Pitagoreanisme. Ajaran politik dan keagamaannya dikenal di kawasan Magna Graecia pada masanya dan telah mempengaruhi pemikiran Plato dan Aristoteles, sehingga secara tidak langsung ia juga telah berdampak terhadap perkembangan filsafat barat. Tentang Pitagoras. Pitagoras lahir pada tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos di daerah Ionia. Pitagoras terkenal sebagai bapak bilangan karena dia memberikan sumbangan yang penting terhadap filsafat dan ajaran keagamaan pada akhir abad ke-6 sebelum Masehi. Selain sebagai penggagas filsafat bilangan, Pitagoras juga dikenal baik sebagai penemu hukum geometri atau teorema yang berguna untuk menentukan panjang sisi miring dalam segitiga. Pitagoras banyak melakukan perjalanan, diantaranya ke Mesir. Perjalanan Pitagoras ke Mesir merupakan salah satu bentuk usahanya untuk berguru, menimba ilmu pada imam-imam di Mesir. Konon, karena kecerdasannya yang luar biasa, para imam yang dikunjunginya merasa tidak sanggup untuk menerima Pitagoras sebagai murid. Namun, pada akhirnya ia diterima sebagai murid oleh para imam di Tebe. Pitagoras juga berguru pada imam-imam Kaldei untuk belajar logistik dan geometri. Sekitar tahun 530, ia berpindah ke kota Kraton di Italia Selatan. Di kota ini, Pitagoras mendirikan sebuah tarekat beragama yang kemudian dikenal dengan sebutan kaum Pitagorean. Setelah Pitagoras meninggal, kaum Pitagorean tersebar di berbagai kota di Italia Selatan. Sekitar tahun 450, mereka diusir dari Kroton dan dari hampir semua kota Italia lainnya, dan mulai berpusat di kota Thebai dan Pleios atau dekat Korintos di daratan Yunani. Pada perkembangannya, ada dua aliran pengikut Pitagoras. Yang pertama disebut akusmatikoi atau akusma, yaitu apa yang telah didengar. Yang kedua disebut matematikoi atau matesis, yaitu ilmu pengetahuan. Pemikiran Pitagoras. Bagi Pitagoras, manusia itu adalah ukuran bagi segalanya, baik yang ada karena adanya, bagi yang tidak ada karena tidaknya. Maksudnya, bahwa semuanya itu harus ditinjau dari pendirian manusia sendiri-sendirinya. Kebenaran umum tidak ada. Pendapatku adalah hasil pandanganku sendiri. Apa ia juga benar bagi orang lain? Sukar mengatakannya, boleh jadi tidak. Apa yang kukatakan baik, boleh jadi jahat bagi orang lain. Apa yang kukatakan bagus, boleh jadi buruk dalam pandangannya. Alamku adalah bagiku sendiri, orang lain mempunyai alamnya sendiri pula. Pitagoras meragukan adanya Allah atau Tuhan. Pendapatnya tentang Allah dapat disebut skeptisisme, yang berarti tidak mungkin mencapai kebenaran. Hal ini cocok dengan relativisme yang diajarkannya. Karena pendapatnya yang meragukan Allah itu, Pitagoras dituduh sebagai orang munafik dan buku-bukunya tentang agama dibakar. Ajaran tentang jiwa atau manusia. Yang pertama, ada peraturan-peraturan mengenai pakaian dan mengenai pantang. Hal mana tentu mempunyai hubungan dengan ajaran Pitagoras tentang perpindahan jiwa. Dan apabila seorang meninggal, jiwanya akan kembali lagi ke dunia. Dan Pitagoras percaya akan kepindahan jiwa dari makhluk yang sekarang kepada makhluk yang akan datang yang kemudian masuk ke dalam badan salah satu hewan. Yang kedua, hidup ini menurut paham Pitagoras adalah persediaan buat akhirat. Ujung tarekat Pitagoras ialah mendidik kebatinan dengan mensucikan ruh. Pitagoras percaya akan kepindahan jiwa dari makhluk yang sekarang kepada makhluk yang akan datang. Apabila seseorang meninggal, jiwanya kembali lagi ke dunia, masuk ke dalam badan salah satu hewan. Yang ketiga, jadi menurut Pitagoras, jiwa itu tidak dapat mati. Sesudah kematian manusia, jiwanya berpindah ke dalam hewan, dan bila hewan itu mati, ia berpindah lagi, dan seterusnya.
Tetapi dengan menyucikan dirinya, jiwa bisa diluputkan dari nasib reinkarnasi itu. Penyucian itu dihasilkan dengan berpantang jenis makanan tertentu, seperti hewan dan kacang. Memenuhi peraturan-peraturan semacam itu adalah unsur penting dalam kehidupan kaum Pitagorean. Pitagoras mengajarkan keyakinan. Pertama, bahwa pada tingkatan paling dalam, realitas adalah matematika alami atau natural. Yang kedua, bahwa filosofi dapat dipergunakan untuk pemurnian spiritual. Yang ketiga, bahwa jiwa dapat bangkit atau rise untuk bersatu dengan Tuhannya. Yang keempat, bahwa simbol-simbol tertentu mempunyai makna mistis. Yang terakhir, yang kelima, bahwa semua yang mempunyai hubungan saudara saling menjaga kerahasiaan dan kesetiaan. Berikut ini ada beberapa kata inspiratif dari Pitagoras. Yang pertama, wahai anak muda, jika engkau tidak sanggup menahan lelahnya belajar, engkau harus menanggung pahitnya kebodohan. Dan kata-kata yang kedua adalah, jangan membanggakan apa yang telah engkau lakukan hari ini, sebab engkau tidak akan tahu apa yang akan diberikan hari esok. Kata-kata yang ketiga yaitu, pilih olehmu pihak yang kalah, tapi benar. Dan janganlah sesekali engkau menjadi pemenang tetapi zolim.